untuk simulasi nanti di akhir event itu aku minta teman-teman untuk menuliskan yang pertama nama lengkap, kemudian tujuan studi, dan yang ketiga adalah isu yang kalian tuliskan di esai. Cukup isunya aja ya teman-teman, tidak perlu uh, esainya di copy paste sendiri begitu. Nanti mohon itu ditulis dan kemudian dikirimkan ke host untuk nanti kami pilih teman-teman yang beruntung untuk bisa dapatkan simulasi bersama Kak Nara dan juga Kak Agnes. Begitu, apakah sampai sini sudah jelas? Kalau sudah, aku minta tolong jempolnya. Oke, teman-teman yang lain sudah. Oke, kalau begitu acara malam hari ini akan langsung saya serahkan kepada Kak Nara. Silakan Kak Nara. Oke, terima kasih. Kelihatan ya? Aman? Belum, belum kelihatan Kak, kalau di aku. Yang Belum lain? kelihatan. Oke, sudah, sudah. Sudah? Sudah Oke. aman. Oke. Loading tadi dia. Oke. eh ya, terima kasih Angel dan teman-teman punya arti. Ini pesertanya ada 50-an ya. Saya diminta hari ini untuk bicara tentang wawancara LPDP ya. Karena saya juga cukup bingung nih, bicaranya dari mana nih wawancara LPDP. Karena mungkin nggak ada kayak materi yang banyak gitu kalau untuk wawancara ya. Nah, jadi mungkin hari ini saya akan kenalan tentu dengan teman-teman. Saya akan ceritakan perjalanan saya dengan LPDP. Dan kemudian eh, bagaimana biasanya wawancara dan berapa jenis pertanyaan yang biasanya sering muncul. Tidak selalu tapi sering. Eh, Nanti bisa untuk teman-teman jadi pegangan lah. Oke, kita mulai aja. eh Nama saya tadi Ida Bagus Mandara Brasika, tapi biasa dipanggil Nara, biar lebih singkat. Em, Pendidikan saya S1-nya di meteorologi, itu belajar fisika cuaca iklim gitu di ITB. Kemudian lanjutnya S2 Teknologi Lingkungan di Imperial College London di Inggris. Dan sekarang masih sedang S3 Matematika Iklim di University of Exeter di Inggris lagi. Oke. Ya. Jadi ini Imperial College London di Inggris di kampus saya. Tapi sebenarnya saya datang ini pas sudah S3. Jadi karena pas S2 saya nggak banyak nyimpen foto. Baru sadar nggak punya foto di kampus. Jadi saya pas S3 balik lagi ke kampus ini untuk ambil foto. Nah, saya S2 di Imperial College. Mungkin teman-teman yang sudah suka cari-cari kampus familiar. Karena Imperial ini kalau nggak salah masih masuk 10 besar dunia ya. Nomor 6, nomor 7 gitu kayak kalau nggak salah. Dan memang terkenalnya di bidang engineering-nya. eh dan bagi saya sendiri, saya kuliah sana tentu dengan beasiswa LPDP juga. Ini pertama ketika S2 itu pertama kali saya menerima beasiswa LPDP dan bagi saya pengalamannya apa ya merubah hidup saya lah. Karena saya sendiri belum pernah keluar negeri sama sekali, ya. Bahkan yang dekat kayak Singapura gitu ya misalnya, saya apa secara ekonomi mungkin belum pada levelnya lah untuk mampu saat itu. Jadi keluar negeri ke London di BLPDP itu benar-benar first experience dan sekalinya keluar negeri jauh banget ke Inggris itu pesawatnya kayak 19 jam 20 jam gitu deh. eh Kemudian sampai di sana ya awal saya cukup sempat depresi. Jadi kalau teman-teman saya nggak tahu nih teman-teman sudah di level maksudnya sudah daftar LPDP apakah tinggal nunggu wawancara atau gimana. Cuman kalau tahu kan kalau di LPDP syaratnya 6,5 ya kalau nggak salah ya. IELTS atau TOEFL berapa tuh? Ya, saya biasanya ambil IELTS-nya 6,5 gitu ya. Kayak standar minimum, saya lewatin standar itu. Cuman ternyata level IELTS 6,5 itu untuk kehidupan nyata di Inggris itu kurang lah. Masih kurang ternyata ya. Saya cukup kelabakan dan itu membuat saya depresi di awal-awal dan termasuk disertasinya saya sempat hampir gagal sih. Untungnya lulus.
karena saya milih ambil komputasi gitu. Jadi model karena saya pikir mumpung saya di London di negara yang teknologinya maju, masa saya nggak manfaatin teknologi mereka untuk saya pelajarin ya. Cuman ternyata sulit sekali. eh itu terus saya pulang dari S2, saya sebenarnya karir aslinya dosen di Udayana di Bali. Saya ngajar meteorologi, perubahan iklim gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dimention sama Angel, tapi sebenarnya di luar kampus, di luar kerjaan utama saya tuh saya juga punya startup sendiri, namanya Gria Luhu. Dia sudah di Jawa sih, tapi mungkin belum masuk Jogja ya. Sudah ada di Kalimantan juga dan mau masuk Sumatera. Sudah lumayan besar. eh dan ya mungkin kalau nggak dapat LPDP, nggak dapat kawasan yang lebih luas, jaringan dan segala macam, saya nggak pernah punya ide untuk buat ini sih gitu ya. Dan bisa sebesar ini gitu. Jadi terima kasih LPDP lah. Ya, ini ada beberapa penghargaan termasuk penghargaan dari LPDP tahun 2000 berapa ya? 19 sampai 2020 ya yang kiri itu. MG Prize on Science and Technology itu dari LPDP dari Mata Garuda. Dan sisanya lainnya. Oke. Dan sekarang saya S3 di Exeter namanya. Ini kampusnya sekilas ya tidak terlalu terkenal, tidak terkenal Imperial, tidak terkenal Oxford atau Cambridge memang. Daerah juga lumayan desa, tapi saya sangat suka, sangat senang, saya menikmati kehidupan di sana dan terutama karena supervisor saya sih. Kenapa? Karena jadi di sana tuh saya punya kesempatan untuk punya apa ya, jaringan riset yang global lah. Jadi karena supervisor saya tuh big name gitu, nama besar. Jadi saya bisa terkoneksi dengan berbagai researcher hebat di bidang saya dari berbagai belahan dunia menggunakan network dari profesor saya. Dan saya juga punya akses ke superkomputer mereka yang ada di Exeter di bawah Med Office. Med Office ini sejenis BMKG kalau di Indonesia. Nah, ini profesor saya namanya Pierre Fredlingsen. Jadi teman-teman, saya nggak tahu teman mau masuk level S2 atau S3. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ke S3, saya sangat menyarankan sangat apa ketika memilih tempat belajar itu utamakan pemilihannya terhadap profesornya. Karena ketika S3 meskipun kampus kalian bukan yang paling terkenal, yang paling top gitu ya, kalau dapat profesor yang bagus itu karena kalian akan bagus gitu. Nah, kebetulan saya dapat yang bagus dan semoga kalian juga dapat kalau ada yang nyari S3 ya atau berencana S3 ini dipertimbangkan baik-baik. Memang kalau kampus yang bagus biasanya lebih banyak ada potensi profesor yang bagus, tapi belum tentu di bidang kalian. Jadi bisa diperhatikan nanti. Oke, saya di sini tidak sendiri tentunya. Saya ada istri dan anak saya. Ini tempat tinggal kami di kota Bristol. Istri saya juga LPDP S2 dan S3-nya. S2-nya di tahun yang sama dengan saya, cuman dia di Sussex namanya. Kemudian S3-nya sekarang bersamaan juga dengan saya, tapi beda kota lagi. Dia di University of Bristol, saya di University of Exeter. Jadi kita S2 dan S3 secara bersamaan. Dan sekarang S3-nya sembari apa ya, jaga anak lah, sembari mengurus keluarga juga. Gitu dan jadi untuk persiapan hari ini tuh saya sempat ngobrol-ngobrol dengan istri saya untuk apa dapat informasi lah ketika dia wawancara sebenarnya ditanyain apa aja sih gitu ya. Jadi untuk counter memastikan karena kan kalau cuma satu sisi mungkin kurang valid ya. Kalau dari pengalaman saya saja gitu ya. Jadi saya tanya ke istri saya tanya juga ke teman-teman saya yang lain gitu. Jadi semoga jadi hasil dari ngobrol-ngobrol itu saya menemukan beberapa kesamaan lah yang bisa apa ditarik garis lurusnya di antara itu. Dan tentu saja di luar itu saya masih mengurusi LPDP karena saya merasa sangat dibantu oleh LPDP. Apa life changing bagi saya S2 S3 semua dibayarin LPDP. Nah, saya juga langsung berusaha bayar balik ya dengan cara ikut mengurus Mata Garuda. Mata Garuda ini organisasi bagi penerima beasiswa LPDP. Jadi teman-teman nanti kalau kalau sudah diterima di beasiswa LPDP, saya sangat sarankan untuk bergabung langsung dan aktif di Mata Garuda. Apalagi di internasional dia sekarang sudah ada yang baru ada berdua sih Amerika sama Britania Irlandia. Kebetulan saya amanahi jadi ketua untuk yang pertama ini.
eh ya, dan di Inggris, Irlandia ini jumlahnya paling besar di luar Indonesia. Dalam setahun kurang lebih ada sekitaran 1.000 awardee yang berkuliah, awardee LPDP ya, 1.000 orang kurang lebih keluar masuk yang berkuliah di Inggris. Yang tertarik tanya-tanya lebih jauh bisa tanya saya langsung di IG saya, atau mau langsung tanya-tanya ke organisasinya ke @matagaruda_Britania Raya. Oke, oke. Kita sekarang masuk materinya yang lebih spesifik tentang wawancara, karena request-nya tentang wawancara ya. Nah, eh, jadi sebenarnya 2 hari lalu kayak apa 3 hari lalu tuh, LPDP itu ada postingan yang menurut saya bagus banget, yaitu ngeposting tentang wawancara LPDP. Jadi kayak ada sebenarnya apa-apa saja sih sebenarnya yang dicari tahu atau yang ingin ditanyakan, yang digali oleh LPDP gitu terhadap awardee ini. Nah itu diposting saya lupa 2 atau 3 hari lalu. Cuman tadi saya recheck, sepertinya postingannya sudah dihapus. Saya nggak menemukan. Tapi kalau ada yang ketemu bisa nanti di-share. Dari tadi udah coba ini sih. Sepertinya dihapus karena mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin dianggap masih bocoran atau apa gitu ya. Jadi dihapus sama pihak LPDP. Nah, cuman saya sudah sempat baca sekilas dan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman istri saya, pengalaman teman-teman di Mata Garuda, ada banyak. Kurang lebih apa yang dilihat dari LPDP itu poin utamanya ada 3 ini ya. Yang pertama itu sebenarnya melihat dari potensi kita menyelesaikan studi. Nah, maksudnya ini adalah ya tentu kemampuan akademik ya. Satu, terus yang kedua adalah pasti melihat apa ya, keyakinan kecocokan kita terhadap bidang yang mau kita ambil, terus kejelasan kita mau ambil apa gitu kurang lebih. Kemudian poin yang kedua biasanya adalah rencana karir ya. Sebenarnya bukan rencana aja tapi pengalaman dan rencana karir. Jadi dia biasanya ngecek apa yang sudah kita kerjakan apa, kemudian apakah kita punya rencana yang jelas setelah kita selesai studi mau berkarir di bidang apa, maksudnya apakah bidangnya mau melanjutkan bidang tersebut, maksudnya bidang yang sebelumnya kita ambil, apa kita mau beralih karir atau apa gitu. Jadi mereka melihat vision kita lah kurang lebih gitu. Dan yang part ketiga ini adalah part yang saya rasa sangat ditekankan di beasiswa LPDP tapi mungkin tidak di beasiswa lain gitu. Yaitu nasionalisme kebangsaan. Kenapa gitu ya? Pertama karena LPDP kan memang beasiswa yang berasal dari pajak masyarakat Indonesia. Asalnya gitu ya. Jadi secara logisnya memang inilah beasiswa yang ditujukan untuk pembangunan negara secara langsung gitu. Itu kenapa ada poin ini gitu ya. Kalau kalian daftar beasiswa lain mungkin apa Chevening gitu ya atau AS mungkin ada tapi tidak ditekankan lah bagian ini bukan yang utamanya lah gitu ya. Tapi di LPDP saya melihat sih polanya ini hal yang sangat vital ya tentang nasionalisme. Oke. Mungkin nasionalisme kebangsaan rasanya sangat ini ya sangat sangat abstrak ya. Karena ada beberapa poin nanti kita lihat bahwa ada hal yang sangat spesifik gitu yang diinginkan oleh LPDP. Oke. Nah, eh part yang pertama tadi tentang potensi menyelesaikan studi, itu biasanya teman-teman akan ditanyakan jurusan atau riset apa yang akan teman-teman ambil gitu ya dan terutama kenapa alasannya sih ya apakah itu berkaitan dengan apa menunjang karir, apakah mau merubah karir atau apa kalian menikmati bidang tertentu gitu ya misalnya. Kemudian biasanya pertanyaan lebih dalam mereka akan juga menanyakan metode yang biasanya sudah disampaikan kalau misalnya riset terutama ya, atau ya kalau ada yang spesifik yang kalian sampaikan itu biasanya ditanyakan metode A misalnya tentang apa gitu ya, apakah pernah menggunakannya dan segala macam gitu. Atau kalau nggak metode, bisa pertanyaan berikutnya adalah apakah sebelumnya sudah pernah mempelajari B, maksudnya B ini ya bidang yang kalian ajukan itu, apapun itu gitu ya. Dan nggak harus jawabannya sudah full sudah menguasai ya, karena kan ini sebenarnya kan kalian mau kuliah mau belajar lagi, tapi setidaknya kalian bisa menjawab bahwa
oke saya sudah belajar mungkin sampai sekian gitu. Ada yang saya paham A, yang tidak saya paham B gitu misalnya. Jadi bukan berarti kalian harus mengetahui segala hal. Nah, kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya, pertanyaan ini sudah ada, hampir sebagian besar itu ada dalam apa yang kalian, apa ya, di aplikasi kalian di LPDP. Entah dia ada di esai, ada di track record pendidikan kalian, rencana studi ya, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya nggak akan terlalu jauh dari apa yang sudah kalian masukkan di aplikasi kalian. Oke. Kemudian rencana karir ya. Ini biasanya, pertama mengecek ya pekerjaan kalian saat ini gitu ya, misal kalian dosen, kalian peneliti, kalian di BUMN atau apa, pengalaman kerja kalian harusnya nanti tanyakan mungkin, posisinya sekarang, apa yang selama ini kalian kerjakan gitu. Hmm. Nah, kemudian tadi masih berkaitan itu ya udah ada pertanyaan tentang biasanya tentang studi ini nanti akan menunjang karir kalian nggak, gitu ya. Bagi yang berencana melanjutkan karirnya gitu ya, yang kalau mau emang sudah berhenti gitu, ya apakah ini nanti shifting-nya akan membantu kalian ya untuk berkembang segala macam. Dan tentu sangat ditanyakan lah bagaimana rencana kalian lulus gitu ya. Nah ini biasanya mereka sih berharap kita punya jawaban yang bukan jawaban yang pasti ya, maksudnya ya kan masa depan nggak ada yang tahu ya, tapi kita punya keinginan yang jelas lah gitu. Misalnya, oke, oke, misal dulunya awalnya kerja di bank gitu ya, terus kalian merasa tidak menikmati, kalian sempat kerja sambilan jadi peneliti sosial misal gitu, terus kalian merasa kuliah mau tentang penelitian sosial, sekalian, oh setelah lulus saya mau ada berapa rencana, saya mau kerja di lembaga riset sosial A atau di kampus dengan jurusan B gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih. Jadi punya rencana lulus yang cukup jelas gitu ya. Tidak harus pasti, tapi kalian punya keinginan yang jelas dan, lebih bagus lagi kalau itu punya kepastian tentunya ya, atau setidaknya punya potensialnya tinggi lah untuk kalian nyampe ke sana gitu, terutama untuk yang shifting. Kalau yang melanjutkan karir sih, mungkin jawabnya akan jauh lebih mudah. Oke, terus part ketiga itu adalah nasionalisme kebangsaan. Eh, Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kalau yang part ini agak-agak kadang kadang abstrak ya. Jadi kadang kalian ditanyakan tentang isu-isu nasional terkini misalnya, misalnya ada, apa ya, agresi misalnya di Papua misalnya gitu ya. Atau mungkin yang agak sedikit lebih abstrak lagi mungkin tanya tentang Pancasila ini saat ini masih relevan nggak gitu, atau, keberagaman umat beragama gitu misalnya ya. Terus, dan ini sering juga ditanyakan tentang impian kalian tentang Indonesia. Jadi sebenarnya juga jawabannya itu ada di esai kalian. Kan saya agak lupa ya 2 apa 3 esai ya kalian ya. Tapi seingat saya ada esai yang menjelaskan tentang, plan kalian, impian kalian tentang Indonesia lah. Nah, kurang lebih sebenarnya mempertanyakan itu. Nah, kembali lagi kenapa part ini penting. Jadi teman-teman mungkin juga sadar bahwa kalau di beasiswa LPDP itu ada kasarnya kewajiban, untuk pulang ke Indonesia ya. Eee, di apa, nanti kan ada surat pernyataan yang kalian harus tanda tangan juga tentang itu. Tetapi di luar itu, secara moral juga kalian sebenarnya dituntut untuk pulang gitu. Nah, part ini jadi penting karena mereka ingin memastikan memper apa ya, memperkecil kemungkinan adanya free rider. Free rider tuh orang yang, tidak ya free rider apa ya, tidak punya tunggangan ya. Ya tidak punya institusi gitu nggak jelas dan akhirnya hanya menggunakan LPDP untuk jadi stepping step-nya untuk bisa ke luar negeri dan akhirnya pergi dan nggak pulang gitu. Eee, ya sebenarnya sih saya atau teman-teman juga sebenarnya nggak ada masalah kalau teman-teman mau jadi diaspora segala macam dan itu bagus gitu loh. Untuk membangun Indonesia itu saya lihat ada banyak diaspora yang hebat yang berhasil. Tetapi ini case-nya adalah beasiswa LPDP yang memang dibiayai oleh negara dan negara sangat butuh SDM kalian tidak hanya sekedar membangun dari luar, tapi benar-benar secara langsung membangun dari dalam gitu. Nah itu kenapa saat ini positioning-nya, LPDP membutuhkan, orang yang tidak free rider, tidak orang yang hanya memanfaatkan beasiswa ini untuk kabur ke luar negeri gitu ya. Dengan berbagai alasan, mau karir, mau nikah atau apa segala macam, mereka inginnya kita pulang. Nah jadi teman-teman,
Kalau ada yang berpikiran seperti itu, monggo dipikir ulang. Saya sangat sarankan kalau memang keinginannya hidup jangka panjang di luar, mau nikah dengan orang asing dan seterusnya, sangat saya sarankan tidak memilih beasiswa LPDP. Masih banyak peluang lainnya. Karena itu akan merugikan LPDP, merugikan negara, dan merugikan teman-teman sendiri. Meskipun kalian bisa aja dengan berbagai kecerdasan kalian kabur, mengakali peraturan segala macam itu masih possible terjadi. Tapi kalian rugi besar lah. Itu nggak ada happy-happynya teman-teman saya yang apa ya, yang akhirnya stay di luar. Saya lihat ya nggak bahagia juga. Jadi monggo dipertimbangkan dari sekarang gitu. Tapi kalau kalian nggak ada pikiran ke sana, memang niatnya emang mau ikut balik Indonesia, Bank Indonesia, monggo. Karena juga nanti diwawancara kelihatan banget kalau kalian bohong ya. Oke, itu aja sih poin utamanya. Tapi ada beberapa tambahan dari saya sedikit. Ada beberapa ekstra yang pertanyaan gitu ya, yang bisa meningkatkan, tetapi tidak harus ada. Makanya saya taruh sebagai ekstra ya. Jadi kalau kalian di aplikasi menuliskan banyak prestasi penghargaan gitu, biasanya ini akan ditanyakan apa prestasi kalian atau penghargaan. Nggak semua sih, paling cuma di sampling satu dua aja. Terus kalau kalian juga menuliskan banyak organisasi kalian, dipertanyakan juga. Terus kalau kalian menuliskan ada kegiatan-kegiatan sosial itu juga ditanyakan. Ini biasanya hal-hal yang ekstra di apa tidak langsung berkaitan dengan tiga tadi gitu ya, tapi bisa menunjang untuk tiga yang tadi jawaban-jawaban kalian. eh jadi maksudnya dalam arti ini nggak wajib gitu. Dalam artian kalian nggak harus jadi orang yang paling berprestasi, paling berorganisasi, paling sosial gitu ya untuk dapat LPDP itu apa tidak menjamin lah, tidak memastikan gitu. Cuman kalau ada itu bisa give something extra credit gitu. Saya lihat kok banyak teman yang nggak sebegitu prestasi organisasi macam-macam tapi lulus saja LPDP. Oke. Terus ada beberapa hal-hal yang akan menguntungkan. Pertama, orang yang punya LOE atau hanya memilih satu pilihan jurusan, satu pilihan kampus gitu, itu akan jauh lebih mudah di wawancara. Kenapa? Karena tujuan studinya jelas. Jadi nggak akan apa memberikan jawaban yang opsional banyak dulu dua tiga location gitu. Meskipun mungkin ada jurusan yang mirip-mirip, tapi kan tidak sama ya. Nah, kalau dia punya satu dan sudah jelas gitu, soalnya saya kemarin yang S3 kemarin itu sudah kasusnya sudah punya LOE, kalau istri saya kemarin tanpa LOE. Ya kita berdua sama-sama lulus sih, cuman saya wawancara jauh lebih enak karena sudah jelas gitu. Jadi saya cuma dipertanyakan yang mau saya ini. Kalau istri saya masih kayak ada option-option gitu lah, jadi agak agak sulitan. Kemudian bagi teman-teman yang punya institusi pekerjaan tetap di Indonesia, maksudnya sudah jelas mau pulang ke Indonesianya kemana, ini juga sangat memudahkan kalian untuk diwawancara karena apa bagi LPDP apa probability-nya kalian untuk pulang ke Indonesia itu tinggi. Jadi mereka nggak terlalu banyak timbang-timbang nih gitu maksudnya kayak oh ini pasti bisa pulang lah gitu ya. Yang penting dia bisa selesai studi dia pasti pulang gitu. Entah itu kalian adalah PNS, kerja di BUMN atau kerja swasta pun tapi misalnya punya kerjaan tetap dan apa akan kembali ke sana, nah itu jauh lebih dipertimbangkan lah kalian. Kemudian ekstra lagi untuk menguntungkan kalian ya kalau punya kegiatan sosial ya. eh karena itu biasanya menunjukkan empati ya. Tapi jangan dibuat-buat ya, maksudnya kayak ah demi dapat LPDP saya buat kegiatan sosial dan saya masukkan gitu, jangan ya. Memang suatu hal yang memang kalian suka lah gitu. Oke, itu terus ini penutupan dari saya. Menurut saya seleksi wawancara adalah tahap seleksi LPDP yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena kalian nggak perlu belajar hitung-hitungan, nggak perlu belajar matematika, nggak ada rumus aneh-aneh. Semua yang ada di wawancara, 80-90% itu adalah apa yang kalian tulis di aplikasi kalian. Di esai-esai kalian, di rencana studi kalian, di form-form itu yang kalian isi itu semuanya ada di sana. Jadi itu kenapa menurut saya ini bagian yang paling mudah. Selama kalian memang sudah mempersiapkan diri dengan baik, secara kualitas diri, wawancara mah yang penting lancar aja, selesai sih. Gitu. Itu dari saya kembalikan ke Angel, sedikit lewat 25 menit. It's okay, Kak. Terima kasih banyak, Kak Nara.
Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Kak Nara? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya tidak ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Itu saja. Oke, kita akan lanjut untuk ke materi yang selanjutnya. Nah, kamera aku masih loading ya. Oke, oke. Kita akan mendengarkan tips dan trik gitu ya untuk public speaking dari public speaking expert Kak Agnes. Halo Kak Agnes. Halo, sebentar. Ini sepertinya. Halo Angel, Halo Kak Agnes. Gimana kabarnya Kak Agnes? kabarnya baik. Puji Tuhan kalau ini Kak Agnes berarti di Jogja ya sekarang ya. Yes, betul sekali. Sebentar ya, ini sepertinya kameranya belum bisa. Kenapa tidak bisa diakses tiba-tiba? Nah, belum Sebentar. belum nampak Agnesnya. Anyway, teman-teman, kita nanti akan belajar bersama-sama dengan Kak Agnes tentang public speaking. Teman-teman nanti kalau punya pertanyaan apapun, bisa juga sama seperti sebelumnya dituliskan di kolom komentar. Jadi nanti ketika materi berlangsung pun juga kalau misalnya ada pertanyaan tuh boleh ya, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Itu kemudian kita akan setelah nanti materi dari Kak Agnes, aku juga ingatkan kembali teman-teman, kita akan ada simulasi wawancara. Jadi teman-teman yang mau untuk nanti nyoba ini simulasi wawancara LPDP gitu dan akan langsung diinterview oleh Kak Nanda dan juga akan dapat feedback dari Kak Nanda dan juga dari Kak Agnes. Silahkan tuliskan nama, universitas tujuan dan juga isu yang akan kalian isu yang sudah kalian tulis di esai dikirim ke host di Japri aja supaya nanti bisa kami pilih teman-teman yang berkesempatan untuk simulasi wawancara pada malam hari ini. Tuh. Oke, Kak Agnes, apakah sudah bisa, Kak, kameranya? Tapi kayaknya nggak apa-apa ya, tanpa kamera. It's okay ya, teman-teman. Apakah suaraku terdengar? Iya, nggak apa-apa, Kak. Kak Agnes, apakah aman di situ? Halo, Kak Agnes? Oke, baik. Halo. Halo, oke, Kak. Aku Oke. bantu share screen materinya ya. Iya, iya. Alright. Silakan, Kak Agnes. Oke, selamat sore menjelang malam hari. Maaf banget ini kira tiba-tiba trouble. Salam kenal, saya Agnes Marhilo. Sore hari ini senang sekali tentunya bisa share ya. Tadi sudah disampaikan di awal ini terkait dengan wawancara LPDP. Jadi memang mungkin teman-teman yang menjadi kebutuhannya adalah tadi sudah disampaikan apa saja poin yang mungkin bisa disampaikan pada saat wawancara di LPDP. Tapi yang tentunya untuk menyampaikan berbagai informasi tentang diri kita, kemudian tujuannya dan lain sebagainya, pandangan tentang nasionalis tadi sudah disampaikan juga beberapa perencanaan yang akan dilakukan setelah nantinya sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Semuanya itu nanti akan disampaikan melalui wawancara dan di sini tentunya yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyampaikan, mengkomunikasikan dengan baik. Jadi kalau mungkin teman-teman bertanya apakah public speaking khusus untuk interview, apakah ada? Secara keseluruhan, secara basic, public speaking itu sebenarnya untuk apapun kebutuhannya sama. Jadi bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan, berbicara di depan publik, dan bisa disampaikan dengan jelas, dan kemudian audiens atau lawan bicara bisa menerima dengan baik. Nah, di situ esensi dari sebuah public speaking. Apapun kebutuhannya,
baik itu menjadi pembicara, moderator, atau sebagai seorang guru atau MC, kemudian berkomunikasi di dalam sebuah tim, menghadapi interviewer dan lain sebagainya, basicnya sebenarnya sama. Tinggal nanti yang membedakan apa, bagaimana pengembangannya, bagaimana nanti penekanannya, bagaimana menghadapi audiensnya, itu mungkin yang nanti akan disesuaikan. Tapi secara dasar, secara basicnya sebenarnya sama. Jadi di dalam public speaking dibutuhkan yang namanya artikulasi, intonasi, kemudian speed bicara. Nah, dan itu bagaimana nanti menyampaikannya. Kita boleh share, kita boleh lihat tayangannya. Baik. Sudah terlihat ya. Teman-teman mohon ditunggu ya, sepertinya di face Kak Agnes sedikit error. Ditunggu sebentar, beliau akan segera join sama kita lagi. Sambil menunggu teman-teman, tadi aku ingetin lagi, untuk simulasinya akan kita lakukan setelah kelas, setelah materi public speaking dari Kak Agnes. Nanti kita akan pilih teman-teman yang berkesempatan untuk simulasi. Jadi buat teman-teman yang mau untuk coba simulasi langsung setelah ini bisa menuliskan nama lengkap, kemudian juga universitas dan prodi tujuan kalian serta isu yang sudah kalian tulis di esai ya, yang akan dipakai untuk wawancara besok gitu. Jadi harapannya biar teman-teman sudah punya sedikit gambaran bagaimana besok itu wawancaranya, kemudian juga akan dapat feedback langsung dari segi teknik public speaking, kemudian juga substansinya dari Kak Nara begitu kurang lebih. Ini beberapa sudah mulai masuk dan aku juga minta tolong teman-teman buat yang isi datanya ini tolong jangan dipisah-pisah ya, langsung digabung gitu biar takutnya nanti tercampur sama punya yang lain kalau kalian ngirimnya satu-satu gitu. Gitu aja. Ada pertanyaan lain untuk simulasi sambil menunggu Kak Agnes, teman-teman? Kalau ada, boleh open mic, boleh langsung nanya. Nggak apa-apa. Aman semua ya, berarti sudah jelas untuk teknis simulasi malam hari ini ya. Kalau sudah jelas, oke. Nanti, sorry. Pengen ikutan simulasi, tapi lagi gak bisa open cam. Wah, sedih sekali. Oh iya, aku juga sarankan teman-teman, aku juga himbau teman-teman nanti kalau untuk simulasi, simulasinya nanti langsung di sini, jadi semua teman-teman yang lain akan sebagai audiens untuk melihat supaya sama-sama belajar gitu, belajar dari pengalaman temannya yang sedang bersimulasi seperti itu. Dan nanti tadi juga ada sempat nanya untuk recording akan kami share seperti biasa, teman-teman tenang saja, karena tadi beberapa teman sempat ada yang minta untuk nge-save recording sendiri, maaf nanti kami bagikan langsung aja ke YouTube punya Arti. Begitu ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian tadi teman-teman untuk materi sharing dari Kak Nara, nanti juga kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, boleh ya nanti chat di kolom komentar aja biar tidak lupa. Oke, Kak Agnes sudah di sini. Halo Kak Agnes, apakah semuanya aman dan baik-baik saja? Oke, baik. Oke, syukurlah. Oke, Oke, silakan. boleh kita lanjutin Silakan ya. Kak Agnes. Ya, baik. Jadi
ngomongin soal public speaking, jadi public speaking skill itu tentunya nanti membantu setiap kita untuk memperkenalkan siapa diri kita dan menyampaikan dan bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan yang kita punya. Baik, dan tentunya ini akan menjadi penentu nantinya pada saat kita berbicara di depan umum, pada saat kita berbicara kepada lawan bicara kita atau interviewer. Nah, kalau kita lihat, boleh di next selanjutnya. Di dalam public speaking, ada beberapa komponen mungkin ini secara simple aja yang kita bisa pelajari. Ini proses mengirim dan menerima pesan. Ada 2 item yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal itu apa? Verbal itu dari kata-kata yang kita siapkan, dari kosakata yang kita sampaikan dalam sebuah kalimat. Kemudian bagaimana nantinya dari setiap kosakata kalimat yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan baik, bisa didengar dengan menarik, tentunya menentukan adalah nonverbalnya. Nonverbal ada artikulasi, intonasi, kemudian pitch, volume suara, dan selanjutnya juga ada gestur, ada smiley voice, eye contact, banyak itemnya. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar kalimat yang bagus, tapi juga bagaimana penyampaiannya, penekanannya, kemudian juga mimik wajah kita, itu yang menentukan. Jadi ada satu rangkaian dalam sebuah komunikasi yang ingin kita sampaikan. Proses mengirim dan menerima pesan dengan baik secara verbal maupun non-verbal. Dan ini bersifat dinamis, dan harapannya nanti adalah ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, harapannya adalah bisa mempengaruhi orang lain. Baik itu nanti dari interviewer tertarik untuk menerima kita, kalau nantinya itu dipakai di dunia marketing, akhirnya orang mau beli. Kalau kita berbicara di depan umum, moderator atau mungkin moderator atau mungkin kita sebagai MC, pembicara, orang tertarik. Orang tidak hanya sampai ditertarik, tapi juga mau melakukan, mau terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Baik apapun yang nanti pesan-pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya kita lihat lagi, next. Jadi dalam proses, nah balik lagi tujuannya teman-teman apa, itu nanti bisa dijadikan sebuah penekanan, mau menyampaikan sesuatu berhubungan dengan orang lain, atau ingin menyampaikan sebuah tujuan, atau juga orang jadi tertarik dengan kita, first impression, ketika kita wawancara, saya yakin itu dari awal kita berkenalan, bagaimana kita memperkenalkan nama dengan jelas, dengan senyuman, dengan vokal yang enak untuk didengar. Nah, ini nanti silahkan teman-teman pilih sendiri tujuannya. Pasti setiap orang ketika menggunakan public speaking skill punya tujuan yang nantinya itu mempengaruhi bagaimana respon dari penerima pesan atau interviewer yang nantinya kita bertemu, yang kita hadapi. Berikutnya, kita langsung saja ke 5 besar. Baik, jadi ini beberapa tujuan tentunya. Kita masuk ke 5 besar. Jadi mungkin ini jadi tips yang sederhana yang teman-teman bisa pakai nantinya pada saat wawancara menggunakan public speaking skill. Yang pertama adalah, kita lihat yang pertama adalah di 5 besar itu adalah, yang pertama adalah semangat yang besar. Semangat yang besar ini artinya adalah kita terlihat antusias ya pada saat kita memperkenalkan diri. Kemudian pada saat nantinya kita akan bertemu dengan pewawancara atau siapapun itu, dilihat dari antusiasme, itu nanti itu berpengaruh dengan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, boleh di next. Selanjutnya adalah yang kedua, ya, ini komunikasi yang efektif. Kita lihat di 5 besar. Next lagi, ada di bawah slide-nya. Next lagi, oke. Mungkin lebih lagi. Ya, selanjutnya.
Ya, ini dia. Semangat yang besar. Kemudian yang kedua adalah mata besar. Mata besar ini adalah eye contact. Jadi dari eye contact ini akan membuat lawan bicara atau siapapun yang akan kita hadapi nanti, mereka akan merasa kita respect gitu. Apalagi mungkin ketika kita berbicara di depan banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah eye contact. Jadi upayakan lawan bicara, siapapun nanti yang akan menjadi lawan bicara kita pada saat interview, usahakan tatap matanya ya, jangan lihat kepalanya, jangan lihat. Kadang-kadang kita menghindari untuk biar biar nggak grogi gitu, ngelihat ke langit atau ngelihat ke bawah atau ngelihat pundak gitu ya. Nah itu nanti juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah smiley voice. Nah, senyum yang besar. Dari smiley voice, kita berbicara dengan senyuman, tentunya akan berbeda dengan ketika kita menyampaikan sebuah pesan atau menyampaikan pendapat kita pada saat diberi pertanyaan adalah pada saat itu sampaikan dengan sebuah senyuman. Audionya, output suara kita pasti akan berbeda. Teman-teman mungkin boleh rekam suara di voice note gitu dengan smiley voice, mulai dari perkenalan, kemudian latar belakang, background studi, tujuan dan lain sebagainya. Ini akan sangat mempengaruhi output dari komunikasi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, kita lihat gerak besar. Gerak besar ini artinya adalah gestur ya. Jadi teman-teman mungkin boleh gunakan gestur, tentunya disesuaikan. Kalau misalnya berbicara di depan panggung, tentunya gesturnya kita akan lebih luas ya, bermain tangan, kemudian kita bisa sambil menunjuk gitu. Kemudian kalau misalnya berhadapan pada saat interview gitu atau mungkin via virtual, teman-teman bisa sekedar menggunakan tangan saja atau dengan menganggukkan kepala sambil kita ada pada saat kita penekanan tertentu, biasanya kita menggunakan gerak tangan gitu atau yaitu tadi tubuh yang sedikit dibungkukkan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan berpengaruh daripada mungkin bisa menambah daya tarik daripada kita hanya diam atau monoton seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat lagi suara yang besar. Suara yang besar di sini adalah bagaimana, bukan berarti teriak-teriak, tapi adalah dari suara yang dimana volume dan pitch-nya kita sesuaikan. Pada saat kita memperkenalkan diri, jangan sampai gitu ya pada saat pertama nih first impression, kita ditanyakan, boleh diperkenalkan dirinya, kemudian dari awal namanya udah nggak jelas atau tidak terdengar. Oh, misalnya sampai ditanyakan, oh boleh siapa tadi namanya gitu. Artinya kan, oh oke, berarti apakah antara artikulasi kita yang tidak jelas atau memang suara kita yang tidak terdengar. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi dari awal dengan mantap volume, pitch, suara kita disesuaikan juga dengan penekanan dan intonasi. Nanti mungkin bisa sama-sama latihan agar mempermudah tentunya nanti teman-teman bisa melihat visualnya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat lagi. Nah, ini cara-cara beberapa latihan. Nah, itu tadi 5 besar. Jadi teman-teman bisa sesuaikan tentunya di teknik 5 besar ini, ya itu hanya sekedar istilah, tapi di dalamnya poinnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan dengan percaya diri, kemudian adanya eye contact, smiley voice, kemudian nanti dari volume suara, ada gestur tubuh. Dari vokal ini kita bisa belajar tentang artikulasi A, I, U, E, O. Intonasinya itu apa? Ada titik dan koma. Ada yang kita tekankan. Misalnya, selamat pagi, perkenalkan saya Agnes Marhilo. Saya berkuliah di Atmajaya dan saat ini saya bekerja di salah satu stasiun radio swasta misalnya. Jadi ada penekanan titik koma. Nah, itu disampaikan dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. Kemudian juga nantinya
Halo, sepertinya ada yang bergabung. Halo. Baik. Ini loh Jadi kelihatannya. itu, terus kemudian adalah persiapannya. Itu tadi tekniknya, kemudian apa yang perlu dipersiapkan ketika kita berbicara di depan umum, yang pasti adalah yaitu tadi mulai dari opening, kemudian isinya seperti apa, dan closing. Jadi membiasakan dengan opening mulai dari greeting, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian bisa ditutup dengan ucapan salam, kemudian juga mengucapkan terima kasih. Jadi membiasakan juga ketika kita berbicara secara struktur, itu juga nantinya akan melatih, membiasakan untuk kita terbiasa ketika menyampaikan sesuatu secara runtut dan jelas, seperti itu. Jadi memang ada beberapa poin tentunya yang teman-teman bisa sampaikan, nanti juga bisa dipraktekkan. Yang pertama adalah juga yang perlu ditekankan itu dari latihannya, membiasakan untuk latihan. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan berbagai kesempatan, apapun itu, ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, itu akan jadi satu latihan yang nantinya bisa menambah dan membiasakan untuk kita mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kalau public speaking itu bukan ilmu pasti menurut saya pribadi ya, nggak kayak kita belajar matematika gitu yang sudah ada rumus, tapi memang kalau di public speaking itu dilihat dari jam terbang, dilihat dari kita membiasakan untuk latihan. Jadi mungkin bisa sering-sering bicara di depan kaca dan lain sebagainya. Nah, untuk presentasi, untuk berbicara di depan umum, nanti teman-teman kebutuhannya nge-MC atau menjadi moderator, atau nantinya akan menjadi pembicara, tentunya nanti itu bisa dikembangkan. Ketika menyampaikan sesuatu singkat, padat, dan jelas, kemudian to the point, setelah itu nanti disesuaikan dengan itu tadi, non-verbalnya. Jadi menurut saya menentukan itu setelah kita punya, mungkin kita punya kemampuan atau kita sudah punya banyak pengetahuan dengan apa yang kita punya, apalagi di sini kita meyakinkan ya, meyakinkan seseorang agar kita menerima beasiswa. Tapi pada prosesnya meyakinkan tersebut, yang perlu diperhatikan itu tadi, non-verbal. Jadi dari artikulasi, kemudian juga intonasi, artikulasi A, I, U, E, O. Jadi boleh nanti latihan, tarik satu napas, kemudian keluarkan dengan A, I, U, E, O. Jadi kita latihan pemanasan. Itu efektif sekali yang saya rasakan sejauh ini untuk mengurangi yang namanya belibet. Nah, belibet itu biasanya karena kurang pernapasan, kurang eh, tiba-tiba lupa, kurang latihan gitu. Kemudian juga belibet itu mungkin karena kita kurang persiapan gitu. Nah, di awal kita udah bisa mungkin latihan persiapannya dengan bikin skrip, nulis. Skripnya mungkin tentunya berbeda pada saat kita bikin makalah atau skripsi. Jadi skripnya adalah scripting, kayak kita mau ngomong apa kita tulis. Nah, dari situ nanti kita ucapkan, kita tulis, kita ucapkan, kita latihan. Dengan begitu nanti perbendaharaan kosakatanya akan lebih banyak, akan lebih kita bisa lebih punya banyak pilihan-pilihan kata gitu. Nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah, nanti boleh sambil latihan, sambil teman-teman nanti bisa kasih pertanyaan. Kak Agnes, mic-nya ke mute. Halo Kak Agnes. Halo. Oke, sip, mantap, sudah terdengar. Oke, baik. Jadi itu tadi poinnya pada saat public speaking, nantinya public speaking skill ini nantinya harapannya adalah dari kemampuan kita bisa mengkomunikasikan sesuatu pada saat kita memperkenalkan diri, mulai dari artikulasi, kemudian intonasi yang jelas, volume dan speed-nya yang disesuaikan, kemudian setelah itu nanti kita bisa mengemas sebuah pesan atau kalimat, kita menyampaikan tujuan, kita menyampaikan sebuah pendapat,
kita menyampaikan sebuah argumen, itu tentunya nanti bisa disesuaikan, bisa kita kemas dengan nonverbal tadi yang perlu ditekankan. Nah, itu semua perlunya adanya latihan memang, biar membiasakan latihan. Membiasakan untuk praktek. Jadi kalau ada teman-teman punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum, silahkan ambil kesempatan itu ya. Dan dari situ nanti kita bisa membiasakan untuk mengatur setiap kalimat yang kita sampaikan, kemudian ekspresinya seperti apa, kemudian juga tahu apa yang menjadi tujuan, nantinya memperkuat setiap tujuan itu disampaikan dengan singkat, padat, dan disampaikan juga dengan kemasan yang tentunya punya daya tarik. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain, kalau mungkin baju kita bisa pakai sama dengan orang lain, kemudian mungkin dari penampilan gitu ya, kita bisa pakai sama seperti orang lain. Tapi yang membedakan itu menurut saya ketika di dunia public speaking ini adalah sesuatu hal yang terdengar dan terlihat adalah vokal vokal yang kita sampaikan. Nah, dari situ nanti itu yang menjadi ciri dan karakter. Vokal adalah identitas kita. Nah, ini teman-teman boleh memperkuat. Jadi mulai dari kita memperkenalkan nama, nama itu adalah brandnya kita. Dari situ orang akan oke, dari awal memperkenalkan diri, dari awal kita memperkenalkan siapa diri kita dan latar belakang kita. Dari awal 1 menit, 2 menit pertama sudah menarik, nantinya akan mempengaruhi ke belakang ya. Dari interviewer tersebut akan tertarik untuk menggali, untuk mengenal, untuk tahu seperti apa diri kita dan apa tujuan kita nantinya pada saat kita sudah diterima. Nah, seperti itu sih sejauh ini itu dulu, nanti boleh teman-teman jika ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes untuk materinya. Teman-teman semua apakah sudah jelas untuk materi public speaking dari Kak Agnes? Kalau sudah, tolong jempolnya supaya kita bisa langsung lanjut ke simulasi. Oke, mana nih? Oke, sip. Aku sudah mulai melihat dengan jempol-jempol yang ditampilkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih juga Kak Nara tadi buat materinya di awal. Kalau begitu kita akan langsung lanjut ke simulasi ya, Kak Nara dan juga Kak Agnes. Boleh ya? Oke. Oh, itu dia. Oke, sip. Kak Nara sudah bergabung kembali. Kak Agnes juga masih di sini? Apakah Kak Agnes masih ada di sini? Halo Kak Agnes. Mana nih Kak Agnes ya? Oke. Oke, nah sudah akhirnya terlihat kecantikan paripurna dari Kak Agnes ya. Oke teman-teman, buat simulasi setelah ini, tadi aku sudah menghubungi teman-teman yang terpilih untuk simulasi. Yang pertama, buat yang teman-teman kawan yang terpilih untuk simulasi adalah Kak Immanuel Antonius Mabilehi. Apakah masih ada di sini? Halo Kak Immanuel. Halo, selamat malam. Di sini? Halo. Oke, halo Kak. Boleh di Halo. Oke, suara sudah terdengar tapi gambarnya belum terlihat ya. Kak Immanuel, boleh mungkin on cam? Apakah memungkinkan untuk on cam? Halo. Oke, sudah terlihat. Oke, halo Kak, selamat malam. Oke Kak Immanuel, nanti Selamat malam. setelah ini bisa langsung bersimulasi dengan Kak Nara dan juga Kak Agnes. Durasinya nanti untuk simulasi kita wawancaranya sekitar 10 menit, kemudian feedback juga 10 menit dari Kak Agnes dan juga Kak Nara ya. Seperti itu, nanti akan aku remind lagi loh chat. Baik. Itu saja untuk setelah ini yang kawan yang akan bersimulasi adalah Kak Amalia Putri. Apakah ada di sini Kak Amalia? Halo Kak Amalia. Ya. Oke, sudah ready ya. Setelah itu tolong bersiap. Terima kasih. Kalau begitu aku serahkan kepada Kak Agnes dan juga Kak Nara. Silahkan. Kak Immanuel bikin tutup on cam ya. Oh, ya, ya. Silahkan. Oke. Salam kenal ya Manuel. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Oke, kita Ya, simulasi wawancara ada saya dan Kak Agnes. Mungkin nanti kita giliran bertanya. Oke, selamat malam Immanuel. Apa sudah siap untuk sesi wawancara LPDP? selamat malam Pak, sudah siap? Oke. Untuk mengawali, silakan memperkenalkan diri, kemudian rencana studinya, dan kenapa beasiswa LPDP. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Immanuel, nama lengkapnya Immanuel Trisma Bidehi, saya asal dari Kupang, NTT, dan saya lulus sarjana hukum dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya eh, dengan jurusan dan konsentrasi teknologi hukum, dan saya benar-benar tertarik dengan teknologi hukum sejak di bangku kuliah. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik, ya. Salah satunya adalah data protection, dan saya ingin menggali ini lebih lanjut di jenjang S2, Magister, dan saya merasa bahwa saya secara pribadi tidak bisa melanjutkan tanpa bantuan LPDP karena saya merasa LPDP bisa membantu saya untuk menjangkau masa depan saya dan cita-cita yang saya inginkan lewat beasiswa ini. Oke, Immanuel, ini saya lihat pilihan jurusannya adalah Innovation Technology and the Law di the University of Edinburgh. Mungkin bisa dielaborasi kenapa memilihnya di Edinburgh dan pada jurusan tersebut, dan apakah masih berkaitan dengan pengalaman studi sebelumnya, ada metode atau pendekatan yang digunakan kembali, dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Uh, saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih jurusan the Innovation, Technology and the Law di University of Edinburgh, karena saya telah melakukan riset di berbagai website kampus-kampus tujuan yang menyediakan jurusan tersebut. Saya merasa bahwa di University of Edinburgh menyediakan modul yang sangat sesuai dengan minat saya, dan ada satu profesor yang penelitian dan publikasinya itu benar-benar membuat saya tertarik. Nama profesornya adalah Profesor Bukat Safer. Penelitiannya tentang kerangka etika teknologi, kerangka etika AI dalam hukum teknologi di era modern ini. Dan bukan beberapa tapi bulan lalu tepatnya saya juga mengikuti live YouTube dari ITU, organisasi PBB untuk informasi dan teknologi. Mereka mengambil meriset tulisan daripada Profesor Bukat Safer ini untuk dipublikasikan di presentasi dari ITU tersebut. Hingga saya merasa saya tidak salah memilih jurusan tersebut, dan saya berharap jurusan ini bisa menjadi kontribusi yang baik buat negara Indonesia ke depannya dalam studi magister saya. Oke, saya persilakan Kak Agnes. Kak Agnes masih di mute, Kak? Halo Kak Immanuel. Halo. Ya, salam kenal. Salam kenal Kak Immanuel. Boleh mungkin diceritakan tentang pribadi dari Kak Immanuel itu seperti apa? Kemudian boleh diceritakan mungkin kalau punya hobinya apa? Boleh diceritain. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk menjelaskan pribadi saya. Saya merasa bahwa saya orang yang tidak mudah menyerah. Saya
punya determinasi yang tinggi dalam mencapai sesuatu. Itu terbukti dari pengalaman saya belajar waktu kuliah, di saat saya berkuliah dan saat saya bekerja setelah itu. Saat saya berkuliah, saya pernah kuliah di Universitas Dr. Sutomo sebelum saya kuliah di Universitas Wijaya Kusuma. Namun saya tidak lulus, bukan tidak lulus, tidak sampai selesai maksud saya. Tidak sampai selesai karena ada kendala keuangan dari keluarga juga. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke kuliah dan puji Tuhannya saya menyelesaikan kuliah tersebut di jurusan hukum dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan ini menunjukkan bahwa saya tidak mau menyerah. Saya akan mencoba kembali hal yang pernah membuat saya jatuh seperti itu. Dan dalam hal-hal lain di dalam bersosialisasi dengan orang lain, saya juga dinilai sebagai orang yang bisa bersosialisasi dengan baik oleh teman-teman saya. Ini juga menjadi salah satu kekuatan saya sehingga saya bisa diterima bekerja di beberapa lembaga yang dikenal baik oleh masyarakat, bahkan dikenal baik oleh di dunia. Dan saya merasa sangat bersyukur saya mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut di dunia pekerjaan. Oke. Oh ya, mohon maaf saya lupa tadi saya lupa tadi tanyakan tentang hobi juga. Iya, hobi. Saya ya, hobi saya sebenarnya tidak jauh dari jurusan saya juga. Saya mengambil jurusan hukum. Hobi saya adalah membaca buku-buku yang terkait dengan hukum teknologi. Dan di lain sisi saya juga sering menyempatkan waktu untuk bermain alat musik untuk mengisi kekosongan waktu saya. Dan saya cukup baik dalam memainkan beberapa jenis alat musik. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Immanuel. Mungkin boleh silahkan Kak Andre mau memberikan tanggapannya sebelum nanti dari saya. Oke. Ya, tadi sebenarnya Immanuel cukup secara substansi ya kalau saya. Sudah oke sih. Saya rasa risetnya cukup bagus. Risetnya maksudnya mencari tahu informasi tujuan itu cukup jelas ya, sampai cari tahu tentang profesornya, which is good. Meskipun mungkin in some part belum apa ya. Informasi profesor itu kan ini MSc ya apa PhD rencananya, Immanuel? LLM. Oh LLM ya, oke. LLM Ya management tahu course. tahu. Nah, oke, master lah berarti kan ya. 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 Informasi apa? Profesor tadi itu bagus tambahan meskipun belum terlalu apa ya. Kepentingannya memang tidak sedalam kalau mau PhD gitu ya. Karena kan kalau di master tidak langsung belum tentu dengan profesor yang bersangkutan gitu. Tapi punya informasi itu artinya sudah riset yang cukup dalam, which is good. Nah, cuman nanti kalau memang ada pertanyaan serupa sebelum menjelaskan ke profesor itu lebih bagus untuk masuk dulu ke jurusannya, misalnya modulnya ada apa saja, modul yang tertarik gitu ya. Di ini kan apa, Innovation Technology and Law ya. Saya sendiri nggak tahu nih modulnya apa, jurusannya seperti apa ya. Tapi karena kalau di level LM, MSc, MRes itu tuh lebih banyak ke sana. Tapi tadi poin profesor itu good, itu really good. Apalagi ya, pengalaman pas tadi ditanyakan tentang latar kan kamu tadi baru ceritain tentang pendidikan ya. Nah jadi pertanyaan di awal tuh biasanya emang pasti biasanya minta kenalan ya dan waktunya singkat. Eh, jadi cukup mention aja eh, kuliah kuliah dulu, terus kalau ada kerja sekarang gitu ya. Tadi kayaknya belum mention tentang kerja ya. Eh, Kerjanya sekarang gitu. Oh, ya. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Saya terus kuliah di mana, bidang apa, kerjanya sekarang apa, rencananya ambil apa gitu. Ya itu dah paling. Kalau yang tadi jawaban tentang kenapa LPDP udah standar sih gitu. Oke. Ya semua interview kan ngerti. Oke, itu sih dari saya. Kak Agnes mungkin.
Oke, em, tadi Kak Immanuel sudah menceritakan dari awal latar belakang dan menyampaikan beberapa poin yang menurut saya apa namanya punya daya tarik tersendiri karena mengulik sesuatu, mencari sesuatu yang tidak hanya membahas latar belakang dan kenapa keinginannya, tapi ada hal-hal yang ditekankan yang dimana nantinya itu bisa menjadi daya tarik tentunya. Mungkin yang overall sih sudah sangat-sangat tertata dengan baik. Mungkin kalau bisa boleh memberikan eh, semangat tentunya ketika nanti bisa berhadapan dengan interviewer, menyampaikan sesuatunya bisa itu mungkin dari jam terbang yang dibiasakan sih. Mungkin bisa dengan lebih yakin, lebih mantap gitu. Ketika ini sudah ada beberapa kisi-kisi gitu nanti pertanyaannya apa saja. Nah, dari situ nanti bisa terbiasa untuk oke, nanti ketika pertanyaan seperti ini kira-kira apa yang harus saya sampaikan. Jadi berhadapan dengan lawan bicara atau interviewer nanti bisa lebih yakin, lebih mantap dari setiap kalimat yang disampaikan. Itu aja sih, selebihnya sudah sangat oke. Itu dari saya. Terima kasih Kak Immanuel. Terima kasih. Oke, sip, mantap. Terima kasih untuk Kak Agnes dan juga Kak Nara. Terima kasih juga buat Kak Immanuel untuk keberaniannya simulasi langsung di malam hari ini. Oke, kalau begitu kita akan langsung lanjut untuk peserta kedua yang akan simulasi malam hari ini. Mbak Amalia Utami sudah siap ya? Ya, sudah. Oke, sambil saya mohon untuk bersiap juga. Yang selanjutnya itu ada Kak, sebentar. Kak Agustinus Tamo Bapak, apakah ada di sini masih? Tadi sudah saya chat untuk Masih, Kak. kesempatan. Oke, bersiap-siap ya setelah Kak Amalia nanti Kak Tamo ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu silakan untuk Kak Nara, Kak Agnes dan juga Kak Amalia. Selamat malam, Amalia. Selamat malam, Pak. Apa sudah siap untuk wawancara hari ini? Ya, sudah. Ya. Silakan Amalia memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Budi Utami, biasa dipanggil Amalia. Saya adalah seorang sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Sebelumnya saya bekerja sebagai seorang reporter yang kesehariannya mengcover berita-berita kesehatan, dan sekarang bekerja untuk Sustainable Furniture Manufacturer sebagai media officer. Saya adalah seseorang yang memiliki mimpi untuk Indonesia lebih sehat, yang lebih baik dan lebih sadar akan kesehatan, dan hal itu bisa dibangun melalui optimalkan komunikasi kesehatan untuk semua masyarakat di Indonesia, tidak memandang dari geografinya seperti itu. Dan saya berharap suatu hari saya bisa melanjutkan edukasi saya, pendidikan saya untuk master di bidang yang saya ingin perdalam melalui beasiswa LPDP. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Amalia. Ini tadi tentang komunikasi kesehatan ya. Saya ingin tahu kenapa tertarik dengan komunikasi kesehatan, apa yang ingin dikerjakan secara spesifik, dan apa kaitannya dengan rencana studi yang akan diambil. Baik, apa yang membuat saya tertarik dari komunikasi kesehatan adalah saya memiliki pengalaman di dalam bidang tersebut. Saya sebelumnya bekerja, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang reporter, seorang wartawan yang sehariannya meliput berita-berita tentang kesehatan, lebih tepatnya kesehatan ibu dan anak. Dan saya melihat dari situ bagaimana sebenarnya berita-berita kesehatan amat sangat penting untuk masyarakat kita di Indonesia seperti itu. Dan apalagi kita ketika saya masuk ke
karir saya dalam bidang media, dalam bidang kewartawanan, saya melihat bagaimana COVID-19 pandemi menjadi hal yang utama di masyarakat kita, dan hal tersebut yang membuat saya prihatin dan membuat saya ingin untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menyampaikan informasi mengenai kesehatan seperti itu. Dan komunikasi kesehatan memang juga menjadi hal yang ingin saya jadikan topik untuk riset saya nanti ketika saya di University of Glasgow, universitas tujuan saya, dan di program tujuan saya juga di Master of Science Media Culture and Society, seperti itu Pak. Dan ya kira-kira begitu. Amalia saat ini tapi pekerjaan tidak berkaitan dengan komunikasi kesehatan ya? Betul. Oke. Kenapa saat ini tidak bekerja dalam bidang itu, dan kemudian rencana pasca studi apakah kembali ke instansi yang sekarang atau ada rencana lain? Baik, memang alasan kenapa saya memilih pekerjaan yang saat ini sebenarnya terpengaruh dari pekerjaan yang sebelumnya. Sebenarnya saya di pekerjaan yang sebelumnya mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja sehingga pada tahun pertengahan 2023 ini, sehingga saya harus menyambung ke apa namanya ke pekerjaan yang lainnya, dan ya alhamdulillah puji syukur saya diterima di perusahaan yang sekarang ini sebagai media officer. Tapi walaupun berbeda dengan pekerjaan sebelumnya sebagai seorang wartawan, sebagai seorang reporter, tapi saya senang dan merasa beruntung bekerja di perusahaan yang sekarang, karena saya bisa lebih bisa mendalami tentang isu-isu lingkungan, isu-isu sustainability yang saya sadar bahwa isu-isu lingkungan juga berkaitan dengan isu-isu kesehatan, apalagi dengan adanya perubahan iklim yang kemudian berkaitan, mempengaruhi isu-isu kesehatan di dunia sekarang dan juga di Indonesia seperti itu. Setelah saya pulang nanti ke Indonesia setelah menyelesaikan studi master saya di University of Glasgow, saya ya berharap untuk bisa melanjutkan sebagai seorang wartawan. Nanti saya sudah ada rencana untuk bergabung di salah satu media independen di Indonesia yang namanya Project Multatuli untuk sebagai wartawan di sana, wartawan investigasi yang juga nantinya akan mengcover berita-berita kesehatan, juga meliput berita-berita kesehatan, sehingga nanti apa yang saya pelajari di saat studi master bisa saya terapkan di saat saya kembali ke Indonesia sebagai seorang reporter. Walaupun tidak hanya itu, saya juga jangka panjangnya saya juga memiliki impian untuk bisa bergabung di Kementerian Kesehatan sebagai peranata hubungan masyarakat, karena saya tahu bahwa perubahan sosial itu bisa dilakukan dari dalam, dan perubahan sosial itu bisa menjadi kewajiban seorang pegawai pemerintah seperti itu. Dan menurut saya dengan menjadi seorang pegawai pemerintah bisa menyalurkan keinginan saya untuk berkontribusi ke masyarakat seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Kak Agnes. Oke, sepertinya Kak Agnes sedang ada trouble jaringan. Mungkin boleh Kak Nara dulu. Oke, ya, aku kasih feedback aja kalau gitu ya. Jadi pertama Amel ya, namanya apa Amalia? Amalia, silahkan Pak. Amalia. Ya, Amalia tadi
cara menjawabnya itu ada dua sih. Yang pertama terlalu panjang, yang kedua itu sulit diikuti. Jadi teman-teman ini untuk sekarang teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman harus paham bahwa interviewer itu pewawancara itu mewawancarai banyak sekali orang dalam satu hari. Oke. Implikasinya apa? Implikasinya adalah mereka lelah, terutama kalau kalian nggak dapat di wawancara awal, ya. Nah, kalau dia lelah dan penyampaiannya tidak tegas gitu dan terlalu panjang, itu pewawancara sangat sulit untuk mengikutinya, ya. Nah, yang tadi Amelia aku feeling banget itu berasa jawabannya cukup panjang dan kadang poinnya tidak langsung, jadi kayak berputar dulu gitu. Itu cukup sulit untuk diikuti. Nah, itu bisa kalau nasibmu lagi sial, interview lagi capek, dia nggak dapat poinmu dan akhirnya ya nggak bagus lah hasilnya. Kurang lebih gitu. Agnes mungkin mau nanya-nanya dulu mungkin sebelum aku tambahkan nanti lagi. Kak Agnes udah kembali mumpung. Oke, Kak Amalia. Em, Mungkin boleh diceritakan ya, karena tadi mungkin terkait dengan, aku ya sama seperti masih penasaran itu mungkin dengan Kak Amalia. Kira-kira ketika menyampaikan hal yang lain, apakah memang terbiasa menceritakan hal seperti itu, atau mungkin boleh diceritakan tentang em, sesuatu hal yang membuat Kak Amalia tertarik nih untuk mendapatkan LPDP ini, mungkin hal yang paling nantinya akan menjadi ketertarikan dan juga kenapa gitu pengen ke sana, dan juga mungkin setelah itu nanti akan melakukan sesuatu, apa yang bisa akan dilakukan gitu. Boleh diceritakan mungkin dengan apa ya, dengan bahasa yang lebih sederhana, dan boleh diceritakan hal-hal yang oke, saya senang karena ya udah pengen pengen punya pencapaian atau apa, mungkin dari hal pribadi yang ingin dicapai dari nantinya menerima beasiswa, pencapaian apa yang ingin diraih gitu dari seorang Kak Amalia, monggo. Ya, jadi untuk keinginan saya, memang saya sebelumnya bekerja sebagai seorang reporter, walaupun saya bekerja sebagai reporter, sebelumnya saya berkeinginan untuk melanjutkan sebagai seorang reporter. Saya masih merasa ada beberapa hal yang belum bisa saya perdalami seperti itu, terutama mengenai bagaimana caranya membaca statistik, lalu memahami berbagai macam isu kesehatan seperti itu. Dan dengan saya melanjutkan studi master di universitas dan program tujuan saya berkeinginan untuk memiliki kemampuan yang lebih lagi dalam membaca situasi, dalam mengetahui dan memahami isu-isu kesehatan yang ada sekarang di Indonesia. Mungkin punya pengalaman yang selama ini pada saat menjadi reporter, bekerja di dunia media, pengalaman paling berkesan, paling menarik, sehingga nantinya paling, ini yang juga akhirnya mendorong seorang Kak Amalia untuk, saya tertarik untuk belajar, ambil master, dan saya tertarik dengan dunia kesehatan. Mungkin ada hal-hal yang pernah dihadapi terkait dengan isu-isu kesehatan, dan itu menjadikan sebuah pengalaman yang berkesan selama ini. Sebelumnya saya pernah meliput sebuah posyandu di Bantul, Yogyakarta, tepatnya di situ, di mana kader-kader posyandunya memiliki inovasi yang menurut saya bagus. Mereka selama COVID-19, selama pandemi, mengumpulkan data-data ibu-ibu hamil di sana, sehingga ibu-ibu hamil itu mendapatkan layanan dan informasi yang baik dari kader-kader posyandu, karena kader posyandu kan mereka bekerja sama dengan layanan kesehatan setempat seperti puskesmas, sehingga nantinya ibu-ibu hamil itu terjaga juga kesehatannya. Dan saya juga sudah mewawancarai beberapa
warga di kawasan posyandu tersebut dan mereka merasakan manfaatnya. Menurut saya inovasi-inovasi yang mereka lakukan itu menginspirasi saya untuk oh bisa juga saya berkontribusi untuk masyarakat saya dari kemampuan dan pengalaman saya seperti itu sebagai seorang reporter seperti itu. Dan kebetulan kan juga ada kesamaannya gitu, mereka melakukan inovasi untuk menyebarkan informasi dengan lebih baik lagi, dengan lebih efektif lagi, dan saya juga memiliki keinginan di bidang tersebut, sehingga itu yang menjadi inspirasi saya untuk melanjutkan studi saya. Oke, maaf ya teman-teman, atas ketidaknyamanannya, memang ada sedikit gangguan untuk device Kak Agnes dan juga jaringan. Di hold dulu ya tadi Kak Amalia. Kak Nara, mungkin mau dilanjutkan dulu tadi feedbacknya sambil menunggu Kak Agnes juga. Ya tadi sudah bagian penyampaian. Terus yang kedua itu adalah berapa pertama perihal kayak plan apa ya, alasan kenapa mau ambil studinya itu. Tadi aku merasa hooknya tuh belum dapet. Kalau ini tips juga buat teman-teman, jangan berhenti sampai bilang bahwa bidang ini penting gitu. Cuma harus dapat banget tuh pentingnya tuh apa gitu. Karena tadi Amelia tuh sudah dapat sedikit ya tentang dia nyinggung COVID, tapi COVID tuh udah terakhir, sudah setelah sekian muter tuh baru masuk ke COVID gitu. Dan masih nggak kenangkap juga tuh COVID-nya tuh apa hubungannya COVID-nya dan kepentingannya komunikasi gitu. Jadi kamu bisa langsung bilang bahwa saya mau ambil ini karena saya rasa komunikasi kesehatan tuh penting. Salah satunya saat kejadian COVID ada banyak hoax yang apa sih baca hoax gitu. Terus kalau kamu punya mungkin pernah baca data riset tuh karena kesalahan informasi gitu, banyak orang jadi salah paham tentang COVID. Jadi ada riset yang menyatakan jumlah korban jauh lebih besar karena disinformasi kesehatan misal gitu. Nah hal kayak itu bisa langsung. Jadi tuh langsung bisa ngehook tajam jawabanmu gitu. Terus tentang plan balik itu, sorry, sebelum yang itu tentang eh kamu kan akhirnya berkarir sekarang kan tidak di bidang kamu passionkan gitu ya. Which is itu nggak masalah kalau kamu sama juga PHK siapa yang punya kan. Terus kamu bisa bilang aja bahwa sebenarnya kerjaan sekarang saya cukup menikmati, tetapi saya jauh lebih menyukai bidang ini dan saya berharap bisa lanjutkan passion saya gitu. Oke, itu satu part lagi. Terus yang ketiga adalah tentang si Project Mertatuli. Itu bagus ya. Mention hal itu berarti kamu sudah mulai kelihatan jelas, oke ini saya mau ini, dan apalagi Mertatuli itu punya nilai sosial yang tinggi sekali. Jadi kamu bisa angkat itu. Kamu nggak tahu isinya apa, mungkin Project Mertatuli sudah ada yang khusus membahas kesehatan. Kamu mau di sana, atau misalnya oh belum ada tuh tapi kamu bisa memberikan edit value kalau kamu nanti gabung di sana. Saya pengen meliput ada misalnya kesehatan di daerah-daerah tertinggal misal gitu ya, atau di kota besar yang jarang dilihat orang atau apa gitu. Itu bisa tuh diangkat langsung. Gitu sih. Yang penting jawabannya tegas, dan kayak Amalia perlu banyak latihan untuk bisa menjawab apa tegas lah gitu. Saranku mungkin coba lakukan latihan dengan bisa kamu menyampaikan hal yang sama, eh, nilai utamanya nyampe dalam waktu, misalnya kamu kasih waktu 30 detik lah atau 1 menit gitu. Jadi yang awalnya kamu bicara 3 menit gitu, 1 menit tapi poinnya nggak hilang. Nah kalau bisa itu bagus gitu. Itu sih masukan dari aku. Mungkin Agnes ada tambahan. Ya, Makasih. oke. Terima kasih Kak Amalia. Sama sebenarnya mungkin yang bisa kalau boleh kasih apa namanya advice, nanti Kak Amalia boleh
membiasakan bikin skrip gitu ya, dan nanti dilatih dengan berbicara di depan kamera atau di depan kaca, dikasih durasi 30 detik gitu. Dipastikan apa namanya, setiap satu poin per poin itu disampaikan dengan konkret, keep it short and simple. Mungkin pemilihannya, latihannya adalah dengan yaitu tadi dengan breakdown, ditulis dalam scripting, itu membantu sekali sih. Beberapa kali saya pernah coba gitu ya. Oh ya, ketika kita mau menyampaikan A, mungkin mulai dari bridging. Bridging tuh kan penjembatan. Kita biasanya pasti punya bridging untuk menyampaikan ke poin dari pertanyaan-pertanyaan interviewer itu. Nah, bridging misalnya saya maksimalkan dalam bridging itu 1 kalimat aja. Selebihnya saya akan langsung sampaikan poin utamanya. Gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah untuk kita menyampaikan sesuatu dengan singkat dan juga to the point gitu. Itu nanti, dan setelah itu nanti bisa dimaksimalkan dengan intonasinya, titik komanya, mungkin bisa sambil senyum, bisa sambil lebih dari mimik wajah, dari ekspresi gitu. Itu akan mendukung. Jadi ekspresi, penekanan, intonasi akan mendukung dari statement yang akan kita sampaikan. Itu sih. Itu aja dari saya. Selebihnya sudah luar biasa. Begitu Kak Amalia? Makasih banyak Kak Agnes. Oke, terima kasih untuk Kakak Sarjana. Berarti untuk Kak Amalia sudah cukup ya? Iya, sudah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Agustinus tamu Bapak yang akan bersimulasi sekarang. Silakan untuk Kak Agustinus, sudah ready ya? Ya sudah Kak. Oke, silakan. Selamat malam, Agustinus. Ya selamat malam Pak. Apa kabarnya, sehat? Ya puji Tuhan baik, sehat. Oke. Agustinus, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Tambaka. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan lulusan dari Universitas Wisnuwardana Malang dengan program studi pendidikan matematika. Dan saya pernah bekerja sebagai seorang guru kontrak daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di SD Negeri Penegari 1. Dan saat ini melamar beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 Magister Pendidikan dengan Universitas tujuan, yaitu Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jogja, dan Universitas 11 Maret. Tujuan saya melanjutkan studi S2 adalah untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, wawasan, serta keahlian saya di bidang pendidikan matematika, sehingga saya dapat berkontribusi untuk daerah, bangsa, dan negara. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Agustinus, saat ini apakah masih bekerja? Kalau masih, di mana? Dan kemudian kalau nanti sudah selesai studi, apakah kembali ke tempat kerja atau ada rencana lain ke daerah lain mungkin dan sebagainya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Bahwa saat ini saya telah menyelesaikan masa kontrak selama 3 tahun sebagai guru SD di SD Negeri Penegari 1. Jadi saat ini saya hanya mengisi waktu untuk uh, um, melakukan les privat untuk anak SD, SMP, dan SMA. Dan saya memiliki rencana kontribusi ke depan. Saya akan kembali ke daerah saya untuk melakukan kerjasama dengan Yayasan Unastikur, Yayasan Insan Lestari, dan Dinas Pendidikan untuk mengadakan pelatihan terkait dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, model pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan prestasi siswa di daerah terpencil, karena saat ini daerah terpencil merupakan daerah yang memiliki masih tertinggal dalam hal pendidikan. Maka itulah motivasi saya mengapa saya harus kembali ke daerah untuk membangun
sumber daya manusia yang ada di daerah di mana saya akan tinggal. Terima kasih. Oke, Agustinus mungkin bisa diperjelas itu rencana studinya ingin pasca studi itu berencana untuk membuat pelatihan, betul atau bagaimana? Atau ada rencana lain sebenarnya? Baik, terima kasih. Untuk sebenarnya kalau untuk rencana kontribusi saya akan bagi menjadi dua. Rencana kontribusi jangka pendek, saya akan menyelesaikan studi tepat waktu dan kembali ke daerah saya. Lalu saya melakukan tadi kegiatan bekerja sama dengan pendidikan dan juga dengan yayasan untuk melakukan pelatihan terkait dengan pembuatan perangkat pembelajaran. Selain itu, saya juga memiliki rencana kontribusi dalam jangka panjang, yaitu akan menjadi seorang dosen, di mana jadi seorang dosen saya akan berkontribusi melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan, dan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Selain itu, saya juga akan mengembangkan tempat kursus untuk anak SD, SMP, dan SMA. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang ahli baik di bidang eksakta maupun bahasa Inggris, sehingga akan memberikan layanan tempat kursus yang berkualitas dan bermutu untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta meningkatkan prestasi siswa-siswa di daerah terpencil. Terima kasih, saya kembali. Baik, Agustinus, menurut Agustinus, apa yang membuat pendidikan di daerah Agustinus masih tertinggal dibanding daerah lainnya? Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang masih tertinggal di dalam hal pendidikan, sama sumber daya manusianya yang masih rendah dan tingkat kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Itulah yang menyebabkan NTT sebagai daerah yang masih tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya di kabupaten di mana saya tinggal, di Kabupaten Sumba Tengah. Dan yang menyebabkan mengapa masih tertinggal dalam hal pendidikan, terutama dari sisi tingkat pemerataan pendidikan yang kurang optimal, dan juga sarana prasarana yang kurang memadai, serta kualitas pengajaran yang kurang berkualitas, sehingga dengan saya melanjutkan studi, saya memiliki harapan untuk dan kesempatan untuk mengabdi, dan sehingga ilmu pengetahuan yang saya miliki dapat saya amalkan di daerah saya. Oke, saya persilakan Kak Agnes. Oke, Kak Agustinus tadi sudah menceritakan bahwa kondisi di sana yang memang sedang dari segi sumber daya, kemudian juga dari segi kemampuan literasi gitu ya, memang tertinggal gitu. Dan menurut Kak Agustinus ketika nantinya akan mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi, kemudian setelah itu akan program apa mungkin atau apa yang akan Kak Agustinus lakukan yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sana? Baik, terima kasih. Seperti yang dapat saya sampaikan tadi, sesuai dengan rencana kontribusi saya kembali ke daerah saya untuk pertama-tama saya akan melakukan dulu bekerja sama dengan yayasan dan dinas pendidikan untuk melakukan pelatihan, dan untuk rencana jangka panjangnya saya akan menjadi seorang dosen. Karena yang menjadi seorang dosen, saya akan melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Hal itu akan memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan di daerah saya, karena melalui kontribusi saya, sekalipun kontribusinya saya kecil, namun akan sangat berdampak karena di sana sangat membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, terutama di bidang eksakta dan yang saya ambil yaitu pendidikan matematika. Sehingga saya dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki untuk generasi-generasi muda yang ada di daerah saya. Terima kasih. Baik, Kak Agustinus, kalau boleh tahu nih,
mengajar di SD tadi sudah berapa tahun? Kurang lebih saya mengajar selama 3 tahun, Bu. 3 tahun. Selama 3 tahun Kak Agustinus mengajar, sistem pengajaran Kak Agustinus itu seorang guru yang seperti apa deh? Seperti apa sih? Boleh diceritakan guru yang galak mungkin, atau guru yang sabar, guru yang ceria, guru yang tegas? Boleh diceritakan mungkin sistem pengajaran selama 3 tahun ini, Kak Agustinus itu adalah guru yang seperti apa? Baik, terima kasih. Selama saya mengajar di daerah terpencil, terdalam dan terluar, saya di sana melakukan pengajaran di mana saya menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama saya peroleh di universitas di mana saya kuliah dulu. Sehingga dengan gaya mengajar saya yaitu melakukan pola komunikasi baik dan tidak harus mengajar galak atau gimana, karena bagaimanapun saya sebagai guru akan ditiru dan diguguh. Jadi perlu harus ada teladan dari guru-guru, dan tentu kita mengajar di daerah-daerah terpencil akan berbeda dengan di perkotaan, karena di daerah terpencil sistem pendidikannya sangat masih tertinggal. Tentu kita melakukan pengajaran dengan pola pendekatan sesuai dengan keadaan yang ada di sana. Jadi saya merasa bahwa dengan saya mengajar di sekolah di SD Negeri 1 memberikan suatu pengalaman baru bagi saya mengajar di daerah terpencil dengan segala keterbatasan, namun saya melakukan pengajaran itu dengan baik dan menghasilkan sebuah senyuman tersendiri bagi saya karena saya telah berbagi kasih melalui ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya dapat amalkan kepada siswa-siswi. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Agustinus. Silakan Kak Nara. Oke, ya. Beberapa masukan. Pertama tadi pas menceritakan kerja saat ini, tanggapan kan Agustinus sekarang sedang tidak kerja ya, benar nggak? Ya. Iya, Kak. Nah, jadi bilangnya bukan mengisi waktu luang gitu ya, seolah-olah ini. Bilang aja, ya saat ini tidak bekerja karena saya mau fokus untuk persiapan beasiswa LPDP, mau lanjut studi gitu. Itu jauh lebih bagus. Oke, itu satu. Terus pas tanya rencana apa ke depan, itu tadi sebenarnya aku agak kebingungan gitu, dan rasa interviewer pun akan kebingungan ketika kamu bilang mau buat pelatihan dengan kerjasama dengan yayasan segala macam. Itu bagi interviewer cukup bingung, kenapa maksudnya buat pelatihan kenapa harus S2 gitu misalnya ya, atau S3 gitu. Itu aneh banget. Ternyata baru lebih panjang baru tahu, oh ternyata dia punya plan jangka panjangnya mau apa jadi dosen segala macam. Jadi kurasa kamu harusnya apa fokus beberapa hal ya. eh, Kamu bisa bilang aja lebih jelas bahwa ya saya pengen jadi dosen gitu. Kamu bisa angkat isunya bahwa saya pengen jadi dosen biar bisa menghasilkan lebih banyak guru-guru bidang pendidikan matematika, agar apa orang-orang menjadi guru matematika tidak harus jauh-jauh misalnya ke Jawa gitu ya, bisa di NTT sendiri misalnya gitu. Terus, nah part yang ini kurasa sangat tidak kamu perlukan, tapi kamu ulangi berkali-kali, yaitu kamu bilang tentang tridharma pendidikan. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Itu kayak informasi umum gitu loh, dan kemungkinan besar yang akan interview kamu tuh dosen juga. Dan dia kayak udah tahu gitu, dan kayak itu informasi yang sangat tidak penting. Maksudnya, terus kenapa gitu gitu. Itu tidak mempertajam kenapa kamu kandidat yang tepat gitu. Jadi kamu lebih fokus aja pendidikan matematika, terus kamu bilang oke saya mau mengembangkan alat ajar, misalnya mungkin kamu ada spesifik alat ajar bidang apa sih yang selama ini kurang gitu misalnya, tapi kamu rasa penting gitu. Lebih baik kamu gitu. Jadi mungkin kamu bisa riset lebih dalam pendidikan matematikanya, lebih jelas tuh ke apa gitu kan, main luas nih. Apakah aljabar, kalkulus, I don't know apa. Ketimbang kamu tadi nyebutin tridharma berkali-kali, itu info yang tidak bermanfaat lah, tidak dapat interviewer tidak dapat informasi tambahan tentang kamu gitu sih. Iya. Apalagi ya kalau tinggal lancarnya sih tinggal latihan yang banyak sih, mungkin Kak Agnes yang lebih ini bisa lebih akurat ngasih info. Silakan Kak.
Ya, oke, baik. Tadi kalau kita dengar ya Kak Agustinus dari awal penyampaian, perkenalan, kemudian dari latar belakang, kemudian menyampaikan tujuannya dan bercerita tentang kondisi di sana gitu. Dari tone suaranya itu sama gitu, sama semua. Jadi kalau kita dengerin gitu ya, misalnya tutup mata mungkin Kak Agustinus bisa sesekali rekam suara, terus dengerin di voice note gitu ya. Nah, itu ritmenya gitu. Nah, dengan tone volume suara penekanan yang seperti itu dan itu berulang-ulang sama, itu outputnya yang kita dengar akan cukup membosankan. Mungkin boleh sesekali membiasakan gitu ya untuk bercerita atau storytelling di sini menurut saya nantinya pasti akan ada momen-momen kita menceritakan sesuatu dan storytelling yang menarik itu dengan adanya penekanan, kemudian dinamikanya. Jadi jadi kondisinya di NTT itu seperti ini. Mungkin bisa konkret kondisi yang tertinggal tuh apa? Misalnya memang sistem pembelajarannya, gurunya, atau sekolahnya, infrastrukturnya. Ada satu case yang diceritakan. Kemudian saya pengen nantinya dari case itu saya pengen nantinya bisa memberikan kontribusi seperti ini gitu. Ada impian atau program lah yang nantinya bisa dilakukan pada saat nanti sudah kembali ke sana. Nah, dengan diceritakan dari keresahan, dari kondisi yang memang terjadi, kita bisa tahu dari ekspresi itu. Oh iya benar-benar berarti di sana memang seperti itu dan ada kepedulian dan ada keinginan nantinya dari Kak Agustinus ingin memberikan perubahan, ingin memberikan hal kontribusi yang positif gitu. Dan itu nanti dilihat dari apa yang ingin dilakukan tuh dilihat dari semangat, dilihat dari antusiasme, dari cara menyampaikan gitu. Jadi mungkin boleh latihan storytelling apapun, cerita tentang apapun yang Kak Agustinus suka ya, boleh latihan mulai dari situ. Mungkin bisa dari hobi, dari keseharian, latihan di depan kaca, kemudian dipersiapkan kata-katanya apa. Ketika oh nggak enak ya, saya coba cari lagi deh kira-kira pemilihan katanya apa ya, titik komanya, kemudian volume mana yang akan ditekankan gitu. Itu nanti akan terbiasa gitu. Jadi mungkin boleh cari sesuatu hal. Saya kalau ngomongin soal NTT, saya ngomongin soal Kupang, saya ngomongin soal Sumba atau apapun, atau saya berbicara tentang satu makanan khas NTT, saya akan cerita apa. Nah, itu nanti terbiasa untuk mengeksplor sesuatu. Jadi pada saat kita cerita, pada saat kita menyampaikan sesuatu, apa namanya, sudah terbiasa gitu, sudah ada latihan gitu. Jadi nanti berhadapan dengan interviewer pun tidak terlalu monoton, tidak terlalu istilahnya apa ya? Ya itu tadi berbicara di awang-awang gitu, tapi kita berbicara lebih konkret, ada situasi yang terjadi, detail, konkret, ada case-nya, ada kasusnya seperti ini. Mungkin itu juga yang nggak dilihat banyak orang bahkan. Kemudian hal apa yang akan kita lakukan itu juga disampaikan dengan detail dan to the point itu sih. Itu aja dari saya, Kak Agustinus. Ya, terima kasih Kak. Oke, berarti untuk feedback sudah semua ya dari Kak Agnes dan juga Kak Nara. Oke, terima kasih banyak Kak Nara, Kak Agnes, dan juga Kak Agustinus. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, tapi dan tadi juga sempat udah beberapa pertanyaan tuh muncul nih Kak di kolom chat. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke Q&A aja kali ya Kak. Menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi sudah cukup banyak ditanyakan di kolom komentar. Boleh begitu? Kak, oke, sip, mantap. Akan Boleh, aku pandu ya untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama itu ada dari Dr. Wiji Hastuti. Oke. Kak, saat wawancara LPDP, apakah boleh membawa CV dan esai untuk membantu dibaca saat ada data yang terlupakan? Ini mungkin boleh untuk dari Kak Nara ya. Silakan Kak Nara. Eh,
aku nggak tahu sekarang, kayaknya sudah offline semua ya. Aku lupa. Kalau sudah offline semua, setahu aku nggak perlu bawa apapun lagi. Lagi pula, kalau kalian bawa dokumen, anggaplah boleh gitu ya. Itu merugikan kalian sih menurutku, buat CV dan dokumen lainnya untuk baca-baca. Itu kayak bukan kalian yang menulis gitu loh. Karena kan isinya cuma isi yang ada di pengalaman dan isi kepala kalian gitu. Akan cukup lucu sih kalau kalian baca lagi diri kalian sendiri gitu ya, hanya untuk menjelaskan. Jadi, kurasa nggak perlu sih. Oke, itu dia. Semoga terjawab untuk Dokter Wiji ya. Pertanyaan kedua masih kepada Kak Nara nih. Izin bertanya untuk Kak Nara, apakah diperbolehkan apabila saat menjawab pertanyaan ada bagian yang jawabannya ditambah, misalkan alasan dalam pemilihan PT pada saat mengisi esai hanya menjelaskan sebagian, kemudian pada saat wawancara penjelasannya ditambah? eh nggak masalah, karena memang tujuan wawancara itu kan pertama confirmation kan. Yang kedua yang paling memperjelas gitu. Maksudnya nggak harus kaku banget cuman selesai di apa yang kalian tulis gitu. Tetapi jangan sampai dia kontradiksi gitu loh. Maksudnya alasan pertama karena saya suka komunikasi kesehatan gitu, terus yang lainnya ternyata karena I don't know apa gitu, saya ingin menyelamatkan lingkungan gitu. Kan nggak nyambung ya. Kalian boleh nambahkan tapi asal dia masih satu arah. Oke, sip. Oke, pertanyaan kedua ini mungkin akan dijawab oleh Kak Agnes. Izin bertanya, apakah gestur tangan yang sering tidak memperlihatkan kegelisahan? Ini dari Kak Madidiyah Ayu mungkin apakah aku salah memahami? Ya, apakah gestur tangan yang sering tidak memperlihatkan kegelisahan? Benar begitu pertanyaannya, Kak Madidiyah Ayu. Kalau ada mungkin boleh open mic saja. Kak Oke, baik. Soal gestur ya, gestur tangan kalau misalnya online paling kita setengah badan seperti ini pasti yang kelihatan ya. Tapi kalau kalau secara langsung onsite gitu pasti nanti secara keseluruhan terlihat. Menurut saya sih tergantung penekanannya. Jadi sesekali nggak masalah, tapi kalau sesuatu hal yang mungkin diulang-ulang gitu, atau misalnya kita menggerakkan seperti ini ya kan, itu mungkin terlihat sepertinya kita deg-degan. Tapi kalau ada penekanan, ada hal yang kita pengen sampaikan yang memang di situ adalah menjadi sebuah harapan, sebuah hal yang ingin kita lakukan gitu ya. Nggak masalah sih, asal ya itu tadi tidak terlalu berulang-ulang. Atau misalnya kayak benerin rambut terus gitu di sini, atau misalnya sesuatu hal yang diulang-ulang berkali-kali nantinya akan mendistract lawan bicara kita untuk fokus ke hal yang kita lakukan berulang-ulang. Tapi kalau misalnya hanya sesekali, saya rasa sih tidak masalah gitu. Yang penting itu tadi, mungkin tangan tapi dari mimik wajah, dari eye contact, kemudian cara kita menundukkan membungkukkan badan gitu, terus menyampaikan dengan smiley voice, tentunya yang lainnya nanti tidak terlalu mendistract gitu. Jadi memang lebih ke apa namanya mimik wajah, tapi ya tangan sekali, asal ya itu tadi disesuaikan dengan titik, koma, ada hal dalam sebuah kalimat apa yang kita akan sampaikan gitu ya. Tapi sesekali kalau memang ternyata nyamannya di bawah nggak masalah, tapi ya paling penting memang tetap menurut saya gestur itu berpengaruh. Kalau misalnya kita ngomong gini ya dengan flat, jadi saya akan, nah itu pasti akan, ya itu tadi balik lagi kalau teman-teman memang tujuannya ingin membuat lawan bicaranya tertarik ya, to attract gitu. Jadi bagaimana nanti mereka akan tertarik untuk berbicara dengan kita dari eye contact, smiley voice, kemudian sesekali boleh dengan gestur tangan, tidak masalah sih, asal tidak berlebihan gitu. Oke, itu dia jawaban dari Kak Agnes. Semoga menjawab ya teman-teman juga yang lain jadi tahu. Selanjutnya dari Kak Uswah Mujahidah. Untuk perkenalan, kira-kira apa saja yang perlu di-mention ya Kak? Ini bisa dari Kak Nara. Ya, kalau perkenalan pertama tuh singkat banget sih memang. Jadi cuman cukup background. Jadi cukup misal gini. Perkenalkan saya Bagus Mandar Brasika, bisa dipanggil Nara. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Udayana. Sebelumnya mengambil teknologi lingkungan di Imperial College London, dan untuk beasiswa LPDP saya rencana lanjut S3 Matematika Iklim di Exeter. Udah selesai gitu aja. Jadi very short, simple, tegas. Karena nanti bagian lain akan ditanyakan.
Oke, itu dia. Mantap, keep it short ya teman-teman semua. Selanjutnya dari Kak Adolf Leopold. Jika di awal diajak untuk wawancara dalam bahasa Inggris dan di tengah jalan kita mau minta dilakukan dalam bahasa Indonesia, seperti apa pilihan kalimat yang baik ya Kak? Eh, Gampang sih, bilang aja, I'm sorry, am I allowed to answer in bahasa Indonesia because I thought it will be easier to understand if I explain in bahasa in this issue. Ya, bilang aja lebih gampang jelasin. Oke, sip. Seperti itu tadi semoga menjawab ya. Kemudian selanjutnya ini tadi banyak yang komen katanya untuk tahun ini tuh wawancaranya masih online kayak Zoom. Oke. Berarti tadi sudah ada yang bertanya nih Kak untuk wawancara online. Kemudian mana nih? Untuk wawancara online itu ketika wawancara itu apakah kita untuk eye contact-nya bagaimana ya? Apakah hanya melihat kamera saja kah? Mungkin bisa dibantu Kak Agnes. Ya, kalau online ya salah satunya memang porsinya mungkin bisa dibagi, porsinya memang harus lebih banyak lihat ke eye contact-nya, lihat ke kamera. Selebihnya mungkin sesekali teman-teman mungkin punya kisi-kisi atau punya catatan, nggak apa-apa, sesekali menurut saya sih nggak masalah, tapi ya porsinya akan lebih banyak melihat ke kamera seperti itu. Bisa sambil ketika nanti ditanyakan atau menanyakan sesuatu pada saat interviewer bertanya gitu, kita boleh merespon dengan eye contact atau dengan menganggukkan kepala gitu. Itu juga kan bisa visualnya bisa terlihat bahwa kita memang sedang fokus gitu. Halo, Kak Agnes, apakah masih di sini? Ah, sepertinya jaringannya putus. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ke pertanyaan terakhir. Semoga Kak Agnes bisa kembali lagi ke sini. Ini untuk Kak Nara ya. Izin bertanya, Kak, untuk closing statement, hal apa yang akan kita ungkapkan? Apa terkait yang di esai atau lebih ke ungkapan terima kasih? Ini penting juga ini. Silakan Kak Nara. Eh, Sebenarnya cukup terima kasih sih, kecuali ada hal yang mau dikoreksi. Jadi mungkin tadi pas wawancara ada hal yang salah atau kalian merasa ini kayaknya kalian nyampainya salah, bikin salah paham gitu. Terus kalian mau koreksi, nah itu boleh di sana. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu ngerangkum ulang esai lagi gitu. Tapi kalau online ya mereka juga punya recordnya, jadi mereka bisa nonton ulang juga kalau diperlukan konfirmasi. Jadi kurasa terima kasih pun sudah cukup. Oke, begitu. Berarti hanya cukup saja dengan terima kasih ya teman-teman. Oke, untuk sesi Q&A sudah cukup sampai di sini ya teman-teman, karena kita juga sudah akan selesai di jam 8. Untuk menutup malam hari ini mungkin sedikit tips atau closing statement dari Kak Nara nih, mumpung tadi juga buat closing statement nih buat teman-teman yang akan setelah ini akan tes substansi water LPDP. Silakan Kak Nara. Ya, ya saya sih mengingatkan kembali bahwa tes wawancara adalah tes section LPDP yang paling gampang. Karena kan udah gak nyiapin apa-apa lagi, udah tinggal apa adanya kalian aja. Jadi kalau kalian gagal diwawancara, eh, ya kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil sih karena kalian nggak bagus penyampaian ya, tapi itu kecil banget sih kayaknya. Tapi kemungkinan besarnya ya karena belum siap aja. Jadi tahun depan adalah kalian siapin, apakah kalian lebih banyak berkegiatan sosial, kah, lebih bagus portofolio kalian, macam-macam gitu. Jadi selama itu sudah ada, atau esai kalian tulis dengan lebih baik, lebih jelas, tujuan studi kalian lebih jelas, sisanya ya sudah tinggal jalankan wawancara. Ini part yang paling gampang, karena cuman menanyakan apa yang memang kalian punya, dia tidak menanyakan hal-hal aneh yang tidak kalian ketahui gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nara untuk statementnya. Hai Kak Agnes yang sudah
gabung kembali bersama kami. Ini Kak, satu apa ya, mungkin tips atau pesan gitu buat teman-teman yang akan segera menjalankan tes substansi LPDP ini setelah ini dari sisi public speaking. Silahkan Kak Agnes. Ya, baik. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman sampaikan. Jadi, berbicaralah ketika siap, karena itu akan sangat membantu untuk kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tatanan bahasa, kemudian artikulasi yang jelas, dinamika yang menarik, kemudian juga adanya ekspresi yang nantinya itu akan menjadi satu kemasan yang menarik gitu ketika kita menyampaikan sesuatu, memperkenalkan diri kita. Mulai dari memperkenalkan diri, sampaikan nama yang jelas, kemudian latar belakang dan apa yang kita kerjakan sekarang. Dari kalimat atau statement pertama itu akan menentukan nanti ke belakang, dan tentunya dengan persiapan itu nanti akan membuat kita jauh lebih percaya diri. Jadi bisa manfaatkan kesempatan apapun untuk berbicara di depan umum ataupun dimanapun, nantinya akan bisa membuat lawan bicara kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu aja sih. Oke, wow, sangat padat dan jelas. Terima kasih untuk Kak Agnes dan juga Kak Nara yang sudah meluangkan waktu dan juga effort untuk berbagi ilmu bersama kami semua di sini. Terima kasih banget, sangat-sangat kami apresiasi buat semua yang sudah diberikan buat kami. Kami berdoa, kami juga berharap semoga Kak Nara dan juga Kak Agnes untuk karirnya dan semua rekan di masa depan juga cemerlang masa depan teman-teman yang sedang mencapai LPDP. Tuh, oke. Sebelum kita selesai malam hari ini, teman-teman jangan dulu. Kita akan foto bersama dan aku minta bantuannya coba dilihat di kolom komentar. Aku baru saja mengirimkan link form. Seperti biasa, kami tetap selalu butuh teman-teman semua untuk masukan dan juga input buat kami semua di Punya Arti, supaya kami juga bisa bertumbuh sama teman-teman juga bertumbuh dan belajar di Punya Arti. Jadi nanti mohon bantuannya ya buat isi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita akan langsung ke foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Kevin. Silahkan Kak Kevin, teman-teman boleh on cam ya untuk menunjukkan mengenang masa-masa perjuangan LPDP ini biar ada buktinya ya. Ampun waktu itu dulu pas persiapan tuh kayak gini loh aku gitu. Oke, wow, sudah mulai banyak yang on cam. Terima kasih. Silakan Kak Kevin. Oke. Ada 3 halaman, mulai dari yang pertama. Satu, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Kevin. Terakhir satu pengumuman lagi, soalnya teman-teman buat rekaman nanti akan kami share di YouTube ya. Jangan lupa untuk follow juga Instagram dan TikTok Punya Arti supaya tidak ketinggalan update. Dan kalau punya pertanyaan lebih lanjut, nanti kalian boleh langsung DM di IG Punya Arti. Untuk yang punya pertanyaan malam hari ini mungkin belum terjawab, boleh ya ditanyakan kepada admin. Nanti kami akan sampaikan kepada Kak Nara dan juga Kak Agnes. Begitu saja acara malam hari ini. Kelas malam hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan juga sukses buat teman-teman yang berjuang LPDP di batch ini. Terima kasih Kak Nara dan Kak Agnes. Selamat berbebas kembali ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Nara. Terima kasih Kak Agnes. Sampai jumpa lagi.